Alaihi Wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baiti ajma'in wa ila musannif hadzal kitab wa muqaddibil hadzal kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa li jami'il mufassirin wa jami'il qurra'il mukhlisin wa jami'il hamalatil qur'anil azim wa li manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafaati hadil qur'anil azim. Syaulilailahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida. Iyad'una ay ma yad'una, tidaklah mengajak, ay ya'budu artinya tidaklah mengajak atau menyembah siapa al-musyrikuna orang-orang musyrik min dunihi dari selain Allah, ayil Allah artinya Allah, ay ghairahu artinya selain Allah, illa inasa kecuali berhala-berhala. Inasa, unas itu artinya perempuan ya. Ay asnaman artinya berhala-berhala, muannasatan yang disifati perempuan. Contohnya kalata seperti Lata, wal Uzza dan juga Uzza, wa Manata dan juga Manata. Nah terus ini jadi mu'anasnya mana ini yang menunjukkan perempuan? Ini Lata itu kalau mudzakarnya kan ada dua, mudzakar sama mu'anas ya Rifita ya. Lah kalau mudzakarnya itu ilahun, kalau mu'anasnya jadi allata, atau yaitu allata berarti mu'anasnya. Jadi kalau ilahun menunjukkan atau Tuhan itu menunjukkan laki-laki maksudnya dalam tata bahasa. Bukan kok Allah tuh laki-laki bukan begitu, atau Tuhan tuh laki-laki bukan begitu. Tapi dalam tata bahasa kalau ilahun itu menunjukkan mudzakkar atau laki-laki, kalau allata itu menunjukkan perempuan. Nah, itu dalam tata bahasa itu begitu. Nah, la ilahun terus jadi Allah itu, nah, kan? Nah sama, terus perempuannya atau kalimat mu'anasnya allata, itu kalimat mu'anas. Maka orang Arab dulu nyebut Lata wal Uzza wa Manata. Nah, jadi Lata itu dari kata ilahun. Kalau ilahun kalimatnya menunjukkan laki-laki, kalau Lata menunjukkan perempuan. Nah ya, Uzza, nah, itu dari kata-kata aziz atau mulia, menunjukkan laki-laki. Nah, menunjukkan perempuannya menjadi Uzza. Sebenarnya ada taknya itu, tapi dibuang ya. Jadi Uzza. Apa? Uzza sebenarnya elok. Nah, cuman kalau maksudnya tuh Uzza tuh apa? Kalau Lata tadi kan Tuhan, tapi menunjukkan perempuan gitu loh. Lah Uzza itu artinya tuh mulia tapi menunjukkan perempuan lah gitu. Nah, tapi untuk anak perempuan ya terserahlah gitu kan. Yang penting jangan dimaknai Uzza di situ adalah patung yang dulu disembah ketika zaman jahiliyah lah gitu. Lata, nah, itu kan Tuhan tapi perempuan. Nah, kalau nanti dimaknakan di sini berarti berhala yang dulu disembah oleh kafir Quraisy ketika di Mekah atau zaman
jahiliyah. Jadi ilahun kalau laki-laki, Allata kalau perempuan, Uzza kalau perempuan, kalau laki-laki Azizun atau mulia. Jadi berhala yang dimuliakan maksudnya di sini. Jadi kalau bisa ya lainnya lah, Azizah gitu, jangan Uzza. Kalau Uzza itu maksudnya ya patung itu. Kalau pengen untuk nama perempuan ya Azizah gitu. Ya, atau Izzah gitu. Jangan Uzza. Terus wa manata, mana itu dari kata-kata mana, ya, atau mananun. Terus karena menunjukkan muannas, makanya tadi iyaduna min dunihi illa inasa. Tidak ada mereka tuh menyembah kecuali berhala-berhala yang diparapi atau dianggap bahwa itu adalah anak-anak daripada Tuhan atau Tuhan perempuan gitu loh. Jadi dia mengatakan ilahun itu tidak berani juga karena sudah ada Tuhan yang pasti gitu. Maka jadi Allata itu tadi, Lata, Uzza, Manat. Manat itu dari kata minnah atau anugerah seorang perempuan yang dapat anugerah, itu manah tadi. Jadi sudah tahu ya, Lata itu artinya apa? Asalnya kata-katanya berarti dari kata ilahun kalau mudzakkar atau menunjukkan laki-laki. Kalau menunjukkan perempuan berarti Lata. Uzza itu dari kata-kata azizun, mu'anasa menjadi Uzza. Kalau mu'anas dari yang sulasi ya azizun, azizah gitu ya. Manah itu dari kata-kata manan, artinya anugerah, yang dianggapnya berhala itu memberikan anugerah. Berhala itu Uzza itu dianggap dia itu berhala yang mulia. Lata yang termasuk terbesar di situ dianggap adalah Tuhan, tapi dalam kata-kata bahasa menunjukkan Tuhan tapi perempuan. Nah, itu begitu. Nah, sama. Nah, jadi ilahun itu nanti bisa jadi Lata, bisa jadi Allah. Nah, itu begitu kata-katanya ya. Jadi ilahun itu nanti bisa jadi Allah, bisa jadi Lata. Nah, itu kata-kata itu asalnya begitu. Ya, itu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulubi fidarin amin ya rabbal alamin. Nah, makanya kalau dalam tata bahasa, kalau Allata la di sini itu bukan lam jalalah, bukan lam yang menunjukkan mulia, tapi lam ihanah, lam yang menunjukkan cemen atau istilahnya itu rendah. Apa tuh Pak? Cemen atau rendah, nah gitu, jangan sampai keliru nanti. Nah, itu begitu ya. Wa iyad'una, dan tiadalah menyembah atau mengajak siapa mereka. Ayat buduna artinya tidaklah menyembah siapa mereka, biibadatiha, dengan menyembah Lata, Uzza, Manah tadi yang dianggap adalah mu'anas atau inasan tadi, illa syaitonan, kecuali mereka itu menyembah syaitan maridan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat kharijan artinya keluar, ani taati, dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, li taatihim, untuk taat kepada Tuhan-Tuhan berhala tadi, lahu bagi setan. Wahwa, adapun setan yang dimaksud di sini itu iblisun, iblis. Nah, jadi terus gini, terus saya terangkan ya. Makhluk yang terkenal itu yang Allah ciptakan tuh ada 3. Jin, manusia, setan atau iblis. Nah, itu begitu. Jin, manusia atau iblis. Ya, manusia ya icaknya ya macam kita ini manusia. Terus jin itu ya golongan iblis tapi memang lain dia. Karena kalau jin itu nanti ada yang menyembah Allah, ada yang tidak. Lah iblis, nenek moyang daripada setan hingga yaumul kiamah besok, itu yang terang-terangan ibaratnya itu tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
itu. Lah terus Pak, di situ kok ada kata-kata sayatinul jinni wal insi di Quran. Setan yang berbentuk jin dan manusia. Lah maksudnya kata-kata di situ, jannah di situ adalah yang tidak nampak. Nah, besok ketemu ya, sayatinul jinni wal insi. Jadi yang menggoda di dunia ini, yang menyebabkan manusia itu salah satunya itu tidak masuk surga, itu dikarenakan sayatinul jinni wal insi. Setan-setan yang berbentuk manusia dan setan-setan yang berbentuk jin. Nah, itu begitu. Nah, terus bagaimana Pak di situ maksudnya? Kok jin di situ? Jin yang dimaksud di situ, sebagian nanti diterangkan dalam tafsir itu, jin itu maksudnya itu setan yang tidak nampak. Nah, jadi dimaknai dengan makna jannah. Jannah itu berarti sesuatu yang tidak nampak atau terhalang. Jannah surga ya belum nampak. Jin tidak nampak. Janin tahu janin? Yang di dalam perut. Nah, karena tidak nampak ya sama. Kata-katanya satu kata itu. Ya. Ojo jani loh. Lain. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kata-kata itu, ya. Jadi lafadz yang di Quran sayatinul jinni wal insi artinya nanti yang menggoda manusia sehingga menyebabkan dia itu masuk neraka, itu adalah setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Lah yang dimaksud jenis jin di situ itu maksudnya itu ya iblis itu atau setan yang nggak nampak itu gitu loh. Diambil dari kata-kata jannah. Yang tidak nampak. Mas Gendon pernah nengok setan? Nah, itu namanya terhalang atau tidak nampak. Nah, gitu loh. Ya maksudnya dari segi penggoda yang tidak nampak. Ada penggoda jenis manusia artinya setan yang nampak dan setan yang tidak nampak. Nah, gitu loh. Nah, tergantung kita nanti masuk ke golongan itu apa enggak. Kita menyebabkan orang lain itu lalai kepada Allah apa enggak. Nah, itu ya. Kalau kita masuk, ya berarti ya rugi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Saya berlindung kepada setan yang terkutuk. Padahal kita sendiri setan. Karena dari kata-kata saya tinul jinni wal insi. Nah itu. Nah itu aja kita di situ lainnya gitu loh. Ya. Mosok ketut apa namanya setan yang nampak dari jenis manusia. Itu begitu, jangan ya. Lihat terus. Apa sih golongannya nanti kalau kita termasuk jenis setan yang golongan manusia, sayatinul insi tadi, itu berarti kita menyebabkan orang lain atau siapapun itu menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi jauh kepada Allah sehingga orang itu menjadi sebab masuk neraka. Nah, itu berarti kita termasuk jenis setan. Tapi yang jenis manusia itu terserah anak daftar ya situ enggak ya situ itu. Kalau kita menyebabkan orang lain tuh lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, ya masuk sayatinul insi. Nah, berarti termasuk setan tapi kita ini berbentuk manusia. Nah, itu begitu. Dari segi jenis, nah, gitu ya. Lah jin yang di situ, ya maksudnya ya iblis setan itu yang asli. Nah, karena dari kata-kata jannah artinya setan yang tidak nampak. Jannah, ya kan? Jin itu jannah atau surga, janin, terus satu lagi apa ya? Jununun, orang gila. Orang gila, junun, sama kata-katanya jannah. Kenapa dikatakan junun? Karena masturul akli, terhalang atau tertutup akalnya, maka disebut junun atau gila. Disebut janin karena masih tertutup, belum nampak. Di ronsen katanya perempuan, rupanya lahir laki-laki. Di ronsen katanya laki-laki, rupanya lahir perempuan. Nah, itu masih tertutup atau masturun, masih tertutup. Terus jinan atau surga, ya masih tertutup. Nah, Pak Digio pernah nengok surga, masih tertutup, belum
belum nampak. Wong gurune roh apa meneh muridé kan. Jadi itu begitu. Sudah bisa dipahami ya. Kata-kata lata itu sama dengan kata-kata ilahun. Kalau ilahun menunjukkan laki-laki, lata menunjukkan perempuan. Uzza dari kata-kata azizun. Kalau azizun mudakar atau menunjukkan laki-laki, kalimatnya uzza menunjukkan kalimat perempuan. Manata dari kata-kata minun, mananun atau anugerah. Nah, makanya illa inasa, kecuali berhala-berhala yang disifati perempuan. Itu sudah bisa dipahami ya. Nah terus setan di situ tadi, besok supaya kita tidak bingung kok ada kata-kata sayatinul jinni wal insi. Nah itu berarti jinnu itu di situ adalah setan yang memang betul tidak nampak, baik entah golongan jin betul atau golongan setan, dan setan yang nampak yaitu berbentuk manusia. Itu makanya hati-hati Mas Gendon kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya kan. Nah, kita kayak setan podak ya kan gitu untuk meraba dirinya sendiri. Berarti kalau kok kita itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim mau ketemu jin tak apa, wong kita sendiri ya setan. Ya jadi dia tidak takut bolo kan gitu. Sobat saya kan gitu. Sobat setan nah, gitu, seperti itu ya. Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi makhluk yang terkenal yang Allah ciptakan 3, manusia, setan dan jin. Kalau di kata-kata Al-Quran ada sayatinul jinni wal insi, berarti maksudnya jin yang dimaksud salah satu pendapat para mufasir. Janna berarti setan yang tidak nampak atau tertutup atau masturun atau tertutup. Sama kata-kata itu tadi janin masih tertutup, masih dalam kandungan. Junun masturul akli, gila. Junun atau gila ya kan bahasa terjemahnya. Berarti orang yang tertutup akalnya. Terus apa tadi? Jin betul. Kan yang tertutup oleh goib, yang tidak nampak. Paling Mas Gendon kalau nak pengen roh umpama iso kan. Nah itu kan pengen nengok umpama. Nah terus yang terakhir salah satu contoh lagi yaitu jinan atau surga. Nah itu berarti sesuatu yang masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala yang saat ini belum nampak. Nah itu begitu. Atau seidah-idahnya yang masih ditutup dari kita yang belum bisa nampaknya. Nah itu begitu. Jadi janin, jin, junun, jinan atau surga. Nah, itu begitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Jadi segala sesuatu entah itu dari jenis jin atau yang tidak nampak tadi, yang golongan setan atau jin betul, atau yang nampak yaitu sayatinul jinni wal insi manusia, itu siapapun itu yang menyebabkan seseorang lain itu menjadi lupa kepada Allah, menjadi jauh kepada Allah ya setan tadi. Nah itu begitu. Sayatinul jinni wal insi, setan dari bentuk manusia dan jin itu. Makanya Mas Gendon ketemu Mamedi, kok a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kok tidak mempan. Nah itu berarti harus dikoreksi dirinya sendiri. Berarti kita katanya kawan tadi, sobatnya tadi. Kalau Mas Gendon kan sobat ngarit itu. Nah ini sobat saya, sobat setan kata dia kan, sobat jin. Makanya tidak mempan. Nah itu begitu ya. Harus dibersihin dulu. Walal mu'alif rahimahullah. Sudah dipahami itu ya. Jadi setan yang durhaka kepada Allah. Kharijan yang keluar anitoati dari to'at, li to'atihim untuk to'at kepada setan-setan tadi, fiha lahu kepada setan, fiha di dalam berhala-berhala perempuan tadi, atau yang dianggap perempuan. Wa adapun setan itu iblisun iblis. La'anahullah wa qala lattakhidanna min ibadika nasiban mafruda. La'ana melaknat atau mengutuk siapa Allah. Yang disebut laknat apa sih? Abadahu artinya menjauhkan orang tersebut, menjauhkan siapa Allahu kepada orang tersebut, an rahmatihi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disebut laknat orang yang Allah jauhkan dari rahmatnya Allah. Itu disebut orang yang dilaknat oleh Allah. La'ana melaknat atau mengutuk kepada orang tersebut,
siapa Allah? Allah adahu, artinya menjauhkan siapa Allah hu kepada man an rahmati, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan berkata siapa syaitan, asyaitanu artinya setan, latakhidanna, tentu benar-benar akan menjadikan siapa saya, la aj'alanna, tentu akan menjadikan betul siapa saya untukku, min ibadika, dari ibadahmu, nasiban, kepada bagian, haddun artinya bagian, mafrudun yang telah ditetapkan, maktuan artinya itu yang terputus, ad'uhum, mengajak siapa saya kepada mereka, ila taati, kepada taat kepadaku, artinya taat kepada setan. Dijanjikan oleh setan bahwasanya nanti yang mau taat kepada setan dijanjikan bahwa nanti akan dikasih bagian. Padahal besok di akhirat tidak begitu. Ketika di akhirat besok, ya kan, setan itu lepas tangan dari kita semua yang umpama kebetulan mau ikut kepadanya. Nah, dia alasannya begini, kita kan untuk setan, ya Allah, dulu yang menyesatkan saya itu setan itu, entah setan yang berbentuk manusia tadi atau setan yang berbentuk jin. Enggak bisa, aku kan cuman mengajak, mengajak, salahnya sendiri kamu mau. Jadi aku lepas tangan darimu. Besok ayatnya ada seperti itu ya. Makanya jangan taat kepada setan, taat yang kepada baik-baik lebih banyak. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattiqunna adanal an'am wala amurannahum fala yughayyiranna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Wala udillannahum, dan sungguh akan menyesatkan siapa saya kepada mereka yang mau mengikuti setan tadi, menyesatkan mereka anil haqqi, dari kebenaran, bil waswasi, dengan waswas, rasa tidak nyaman, tidak tenang dari godaan-godaan tadi. Wala umanniyannahum, dan akan benar-benar memberi angan-angan siapa saya kepada mereka yang mau mengikuti setan tadi, alqa, artinya menjatuhkan siapa saya, siapa setan, fi qulubihim, di hati mereka yang mau mengikuti setan tadi, tulal hayati, bahwa dia akan hidup lama, wa Allah bu'isa, dan jikalah tidak dibangkitkan siapa mereka, wala hisaba, dan juga tidak dihisab siapa mereka. Jadi dimasukkan ke hati orang-orang yang mau mengikuti setan tuh, besok waelah sholat, besok waelah tobat, besok waelah sodakoh, besok waelah ngaji, wong besok masih hidup, masih hidup. Jadi diletakkan begitu, dipanjangkan angan-angannya, padahal dia tidak tahu hari ini yang dia lewati tidak akan balik lagi, besok sudah berganti hari lagi. Dia semakin jauh nanti dari dunia dan semakin mendekat-dekat dengan akhirat atau kematiannya. Nggak ada, dia kok semakin jauh dari kematian. Dia semakin jauh dari hidupnya, jatah hidupnya semakin habis maksudnya, dan semakin dekat dengan kematiannya atau ke akhirat. Dan dijanjikan, enggak apa-apa gitu. Enggak sholat enggak apa-apa, enggak ke masjid enggak apa-apa, enggak ngaji enggak apa-apa, enggak sedekah enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa gitu kan. Wala hisabah, dan mereka dijanjikan aman nanti hisabnya begitu. Nah, dijatuhkan di hati mereka itu panjangnya angan-angan yang tidak berpenghujung seperti itu, bahwa dia nanti akan hidup terus sehingga mereka melupakan tobatnya kepada Allah, melupakan ibadahnya kepada Allah, melupakan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya apa? Akhirnya lalai terus hingga nggak sadar, tiba-tiba mati. Kalau mati baru kaget. Setelah kaget, loh, aku tadi mimpi rupanya. Nah, di dunia itu ibarat mimpi.
mimpi punya mobil bagus, kekayaan banyak, kebunnya banyak, karirnya bagus, pengaruhnya banyak, terus pangkatnya tinggi. Rupanya mimpi. Setelah mati itu ibarat orang tuh mimpi. Oh, mimpi rupanya aku. Setelah mati rupanya itu yang baru kenyataan sesuai dengan hadisnya baginda Nabi bahwa manusia di dunia itu mimpi atau tidur. Nanti kalau sudah mati baru jadi kenyataan. Dihadirkan ke pikiran mereka, tidak mungkin dibangkitkan, mati ya mati sudah selesai urusannya. Padahal tidak begitu. Disitulah urusan yang sebenarnya dimulai. Mereka enggak percaya bahwa Allah nanti mampu membangkitkan daripada manusia. Allah mampu menghisap daripada diri mereka. Kadang ada yang dibakar ya kan. Dia berharap nanti tidak ditanya lagi kalau sudah dibakar itu. Padahal Allah lah yang membangkitkan dari segala sesuatu, bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu itu adalah Dia yang mampu untuk hal itu. Wala amurannahum, dan tentu akan memerintah siapa saya hum kepada mereka. Wala yubattikunna, dan tentu akan memerintahkan mereka tadi untuk memotong. Ayat to'anna artinya memotong siapa mereka, ada nala an'ami kepada telinga-telinganya daripada binatang ternak. Waqad fa'ala, dan sudah mengerjakan dalika kepada demikian, memotong daripada telinga-telinga binatang ternak siapa Bakhairu Bukhaira. Nah, ini contoh ya entah termasuk entah tidak, tapi ini feeling mudah-mudahan ya keliru. Kalau Mas Gendon punya kerbau, Mas Gendon punya sapi, Mas Gendon punya kambing, telinganya nggak usah disobek-sobek, nggak usah dipotong-potong, karena nanti takutnya masuk di ayat ini, termasuk perintahnya setan, telinganya ditando-tandoi, telinganya dipotong-potong. Nah, termasuk ini, takutnya, mudah-mudahan feeling itu keliru ya. Wala amurannahum, dan tentu akan memerintahkan siapa saya hum kepada mereka. Falyughayyirunna, maka tentu betul-betul akan merubah siapa mereka khalqallahi, kepada ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Walisnya dikerok ganti, hidungnya pesek tambal, terus apa itu namanya, hidupnya tipis sulam, rambut keriting dilurusin, ya kan, itu macam-macam lah pokoknya kan. Dagunya apa tuh namanya, dekok dimancungin, ya kan. Motonya sipit dilebarin, ya kan, itu yang kecil dibesarin. Nah, itu termasuk falyughayyiruna khalqallah. Jadi dijatuhkan kepada mereka itu untuk merubah-rubah apa yang sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada apa yang diciptakan Allah, semua yang ditentukan oleh Allah dinahu, di dalam agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, bil kufri, dengan kafir, mengingkari, tidak mau ikut, tidak mau percaya, tidak mau mengikuti, wa iklalima, dan menghalalkan sesuatu harroma, yang mengharamkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahrimu ma, dan menghalalkan sesuatu ahalla, yang menghalalkan siapa Allah. Mas Gendon raduan iwak kambing ya raduan wae, aja haram iku. Ngopo haram? La dororo wala diroro. Nah, jangan aneh-aneh, jangan membahayakan. Ngapo kok haram? Itu bikin darah tinggi. Wah, umpama wong daging kambing halal kok diarani haram. Lagi denger dalil la dororo wala diroro. Oh, nasi haram, ngapa bahaya? La dororo wala diroro. Kenapa? Bikin kencing manis umpama, ya kan? Yo repot macam itu. Goblok, nyaman jahil murokab. Apa namanya? Bodoh yang tersusun-susun atau yang sangat lengkap. Orang ngerti kok ngomong tentang agama.
Oh boleh kok dikatakan nggak boleh. Sah kok dikatakan nggak sah. Halal kok dikatakan haram. Haram kok dikatakan halal. Nah itu repot itu. Wa may yattakhidis syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Waman dan barang siapa itu yattakhid mengambil asyaitona kepada setan walian sebagai pelindung, sebagai tadi aneh-aneh tadi ya kan, merubah-rubah dirinya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membicarakan agama yang tidak dipahaminya ya kan, menyampaikan yang dia tanpa berguru, tanpa sanatnya ya kan, maka ya dia mengambil setan sebagai pelindungnya atau sebagai gurunya. Ya tawallahu, yang memasrahkan siapa dia urusannya kepada setan, wa yuti'uhu, dan mengikuti siapa orang tersebut kepada setan, min dunillahi, dari selain apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ay ghairahu, artinya selain ajarannya Allah. Faqad khasira, maka sudah benar-benar rugi siapa orang tersebut, khusranan, dengan kerugian, mubinan, yang nyata, ay bayinan, artinya nyata. Wis pokoke arti wae. Takon karo serti, aja ngarang-ngarang. Lima sirihi, karena tempat kembalinya mereka, ilan nari, kepada neraka, al muabbadati, yang diabadikan, alaihi, kepada tempat kembalinya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Jadi kalau tidak bisa ikut guru yang baik, jangan mengikuti jadi setan atau menjadi setan itu gurunya. Itu sudah diem wae, ngikut wae kepada yang tahu. Ya'iduhum, menjanjikan siapa setan hum, kepada mereka, karena tidak berguru, nggak bertanya, nggak paham tadi. Tulal umuri, kepada panjangnya umurnya. Wa yumannihim, dan memberikan angan-angan kosong siapa setan hum, kepada mereka. Ainailal amali, artinya memperoleh angan-angan yang panjang, fid dunya, di dalam dunia. Perasaannya dia nanti akan hidup terus, tidak akan mati. Perasaan dia nanti dunia itulah akhir dari segala sesuatu kalau mati sudah. Padahal kalau mati itulah awal hidup yang sebenarnya. Yang mati cuma jasadnya, kalau roh itu tidak akan mati. Nah, proses awal dari itu semua adalah mulai dari kematian. Jasadnya busuk, ditinggal. Lah yang hidup itu rohnya, tidak pernah mati, dikarenakan roh itu amrun, perkara, min amri Robbi, dari perkaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Allah baksa, dan jika kok tidak ada hari kebangkitan, wala jazaan, dan juga tidak ada hari pembalasan. Dalam apa itu pikiran dia, bahwasanya besok kalau sudah mati itu sudah tidak dimintai jawaban. Padahal disitulah nanti besok dibangkitkan, disitulah nanti dibalas semua amalnya. Wa ma ya'idu, dan tidak akan pernah menjanjikan hum, kepada mereka, siapa syaitonu setan, bidzalika, dengan demikian semua tadi, panjang angan-angan segala macam ya kan, perasaannya enak, tidak dibangkitkan, tidak mati-mati tadi, illa gururan, kecuali hanya tipu daya belaka, batilan, yang batil. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Ulaika, adapun mereka yang mengikuti setan yang disifatkan di awal-awal tadi, ma'wahum, itu adapun tempat kembali mereka itu jahannam, neraka jahannam, wala yajiduna, dan tidak menemukan siapa mereka, anha, dari neraka jahanam, mahison, kepada tempat menghindar, muaddalan, artinya tempat yang benar atau adil.
walladzina amanu wa amilus sholihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Walladzina, dan adapun orang-orang amanu yang pada beriman, siapa alladzina, wa amilu, dan pada beramal atau mau berbuat siapa alladzina atau orang-orang tadi, as-sholihati kepada amal-amal yang soleh, sanudkhilu, maka akan memasukkan siapa kami hum kepada mereka, akan kami masukkan jannatin kepada surga-surga, tajri yang mengalir-ngalir min tahtiha, dari bawahnya surga tadi apa, al-anharu, sungai-sungai, khalidina, dalam keadaan selama-lamanya, fiha, di dalam surga, abadan, selama-lamanya. Jadi orang-orang yang mau beramal yang soleh, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, maka akan Allah masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ikhlas, Pak, nah ini saya terangkan ya. Jadi kalau Allah tuh formal begini, murni begini. Jadi Allah nyampaikan di sini, siapapun kok beramal soleh, orang-orang yang beramal soleh pasti dimasukkan surga. Lah, masalah ikhlas segala macam itu baru nanti didefinisikan oleh ulama-ulama kita. Itu begitu. Tapi yang aslinya di Qur'annya begitu. Siapapun yang beramal soleh artinya akan tahu, akan nengok, akan amalnya. Itu maksudnya begitu. Bahkan dijanjikan di sini akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting dia Islam. Ai wa'adahum. Wa'dallahi haqqa wa'dallahi. Dan adapun janjinya Allah, wa'dallahi, dengan janjinya Allah, haqqan, yang nyata. Ai wa'ada, artinya menjanjikan hum kepada mereka siapa Allah dzalika, dengan demikian masuk surga karena mau beramal soleh, wa'dan, dengan janji, wa haqqahu, dan akan menyatakan siapa Allah, artinya itu mewujudkan hu kepada janjinya Allah tadi, haqqan, dengan nyata. Jadi Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Lah yang seperti ini termasuk rizki yang dijanjikan namanya. Waman li ahadin la ahada, artinya tidak ada satupun, asdaku, yang paling benar, minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apanya, kilan, ucapannya, ai qaulan, artinya ucapannya. Makanya sadaqallahul adzim, yang dikatakan orang-orang saudara kita bid'ah itu, ini dalilnya bahwa tidak ada yang paling benar, ya kan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ono iki ra trimo ra roh dalile atau maca Quran. Padahal waman asdaqu minallahi qila. Sama dengan sadaqallahul adzim, salah no. Bid'ah jarene. Pernah dengar kan? Saya nonton YouTube loh. Aku pernah ditanya orang, sadaqallahul adzim katanya bid'ah apa? Oh, yos, kata dia terserah, ya kan, kata kita ya udah. Ayatnya mana, Pak? Waman asdaqu minallahi qila. Apa bedanya dengan sadaqallahul adzim? Maha benar Allah, sama dengan ini maha benar Allah. Dan tidak ada bahwa yang paling benar perkataannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngono ora roh. Apa ya ora tahu ya maca waman asdaqu minallahi qila itu. Wa nazala, dan turun lama iftakhara, ketika menghina siapa, uftukhira, ketika dihina siapa, al muslimuna, orang-orang muslim, wa ahlul kitab, dan juga ahli kitab. Laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bi
wa may yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Jadi ketika pada istilah saling ejek orang-orang Islam dan orang ahli kitab, entah Yahudi entah Nasrani, ya kan, laisa tidak ada apa al-amru perkara itu manuton tergantung bi amaniyikum dengan angan-angan kalian semua. Jadi perasaan orang-orang itu, dunia itu atau Allah tuh diaturnya. Nah itu begitu, bahwa dia bisa mengatur dunia padahal sedikit pun tidak akan bisa. Wala amani, dan tidak akan berangan-angan, dan tidak ada angan-angannya ahli kitab, wala amani ahli kitabi, dan tiadalah angan-angannya ahli kitab, bal bil amali, balik dengan amal as-solihi yang soleh. Jadi tidak ada sesuatu kok cuma dengan angan-angan, ya, tidak ada sesuatu itu kok terjadi hanya dengan angan-angan, harus dibuktikan dengan bil amali as-solihi, dengan amal yang soleh. Man adapun barang siapa itu yakmal beramal su'an kepada amal yang jelek, yujza maka akan dibalas dengan amal jelek tersebut. Siapapun kok beramal jelek, ya dia akan dibalas jelek. Siapa beramal baik, ya akan dibalas baik. Siapa ngomong jelek, dibalas jelek. Ngomong baik, dibalas baik, dan seterusnya. Lah balasan tadi imma fil akhirati. Andai kan kok di dunia belum, ya besok fil akhirati, tidak ada kalanya besok di akhirat. Au fi dunia, atau terkadang ya sudah diberikan di dunia ini. Ya pernah berbuat tidak baik, pernah ngomong tidak baik, ya kadang nanti disimpan Allah seksanya besok di akhirat. Ya terkadang di dunia sudah dikasih oleh Allah. Ngasihnya di dunia dengan apa? Bil balai, dengan bala, wal mihani, dan dengan cobaan. Hidupku kok susah begini ngapo yo. Nah, itu bisa jadi dulu kita pernah berbuat tidak baik, mungkin kita belum tobat, belum ibaratnya menyerahkan diri kita kepada Allah dan lain sebagainya. Kama seperti keterangan waroda yang sampai apa mafil hadis di dalam hadis, wala yajid dan wala yajid milahu min dunillahi waliyya wala nasira. Wala yajid, dan tidak menemukan lahu kepada mereka min dunillahi, dari selain Allah, dari amal ay gharu, artinya selain Allah, apanya waliyan, orang yang menguasai atau melindungi, ay yahfadu, yang menjaga siapa walihu kepada orang tersebut, wala nasiron, dan juga tidak akan menemukan orang yang bisa menolong. Ayam nauhu, artinya yang menolong, menahan, mencegah siapa orang tersebut, hu kepada man, minhu dari apa tadi ya, balasan, yujza tadi. Wa may ya'mal, waman, dan adapun barang siapa, wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata wa la yutlamuna naqira. Waman, dan adapun barang siapa itu yakmal, mau berbuat syai'an kepada sesuatu, minas sholihati, dari amal-amal yang soleh, mingdakarin, baik dari kenyataannya mingdakarin, dari laki-laki, jenis laki-laki, au unsa, atau perempuan, jadi ada laki-laki atau perempuan kok mau beramal soleh, wawa, dan dalam keadaan adapun orang itu mukminun, orang yang beriman kepada Allah, maksudnya Islam, faulaika, maka adapun mereka laki-laki perempuan yang mau beramal soleh tadi, yadkhuluna, akan memasukkan siapa Allah, bil binai maf'uli, dengan bina maf'ul, ay yadkhuluna, akan dimasukkan gitu ya. Wal fa'ili boleh yadkhuluna, boleh yudkhuluna. Kalau yadkhuluna memasukkan siapa Allah, kalau yudkhuluna dimasukkan siapa mereka, al jannata, kepada surga. Wala yutlamuna, dan tidak akan dianiaya siapa mereka, naqiron, sedikit pun. Ay qadra naqiratin nawati, artinya sekira-kiranya
sesuatu yang kecil atau lubang semut. Nah, itu begitu ya. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allahu Ibrahim khalila. Wa man, dan adapun barang siapa, ela akhada, artinya tidak ada satupun, ahsanu yang memperbaik atau yang paling baik apanya, dinan agamanya, miman dari orang-orang aslama yang menyerahkan siapa orang tersebut wajahu kepada dirinya atau wajahnya, ai ingqadu artinya mengikuti siapa mereka, akhlasu amalihi dengan mengikhlaskan amalnya, lillahi hanya untuk Allah, wa huwa dan adapun orang tersebut itu muhsinun orang yang ihsan, ai muwahhidun artinya yang tidak menyekutukan Allah atau mengesahkan Allah, wattaba dan mengikuti siapa mereka, millata Ibrahim kepada agamanya Nabi Ibrahim, ay al muafiqu artinya yang cocok, limillatil islami kepada agama Islam, hanifan dengan condong, ay khala ay mailan dalam keadaan condong, anil adyani dari agama-agama, kullaha ya semua agama, ila dini kepada agama al qayyimi yang tegak artinya agama Islam. Wattakhadha dan mengambil atau mengangkat siapa Allah Ibrahim kepada Nabi Ibrahim khalilan sebagai kekasih, ai sofian artinya pilihan, khalison yang murni, khalisal mahabbati yang ikhlas atau murni cintanya lahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Wa yaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihin wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tuhunna ma kutiba lahunna wa tarwabuna an tankihuhun wal mustad'afina minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Shadaqallahul azim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wish.